sampai 2 sendok ya. 1, 2, aduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Tani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, ya alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali ya untuk mereview daripada tanaman padi kami yang hari ini usianya sekitar di 65 hari pasca tanam ya. Alhamdulillah ya teman-teman, secara keseluruhan sudah hampir biah ya, sudah hampir merata semua ya. Kalau di sini namanya adalah merapu ya. Pasca merapu ya, terus seminggu berselang ya, itu biasanya sudah mulai merunduk ya. Artinya padi sudah mulai berisi. Nah, untuk persiapan di masa generatif ini ya, masa penyerbukan ya. Nah, ini adalah kita lakukan perlakuan terhadap tanaman, yaitu dengan cara penyemprian ya. Penyemprian yang terfokus pada pengisian bulir ya. Saya menggunakan pupuk yang punya kadar kalium tinggi, terus kemudian punya kadar fosfor yang tinggi ya. Menggunakan merek apapun ya, yang jelas boleh sampean menggunakan NPK ya. Kalau saya menggunakan MKP ya, MKP. Terus kemudian untuk menambah sedikit tambahan kalium yang murni kalium, kami menggunakan KCl ya. MKP dosis sekitar 4 sampai 6, saya ambil tengah-tengah di angka 5 sendok untuk MKP-nya dan 1 sendok untuk kaliumnya per tangki 16 liter ya. Supaya apa? Supaya nanti pengisian bulir pada tanaman padi itu sempurna ya. Supaya nanti bobot ya, bobot. Jadi padi itu enggak ampiang. Terus kemudian yang varietas yang kami tanam ini adalah varietas Ciherang Bogor ya. Alhamdulillah secara pertumbuhan, perkembangan ya, dan sampai dengan hari ini itu relatif tidak kalah dengan bibit-bibit hibrida ya teman-teman. Walaupun ini turunan ya. Orang sini menyebutnya Ciherang Bogor. Saya nggak tahu aslinya apa, karena memang ini turun temurun ya teman-teman, turun temurun dari orang tua saya dulu ya. Dan saya nggak pernah lepas, nggak pernah tanam padi merek apapun kecuali padi turun temurun ini. Nah, secara keseluruhan cukup bagus, cukup baik perkembangannya ya teman-teman. Hanya saja di beberapa tempat ya, termasuk yang di sini ini kemarin banyak yang diturun-turunkan tikus, tapi insya Allah nggak banyak lah ya, nggak banyak. Kita masih kebagian karena secara keseluruhan setiap kami tanam padi kami belum pernah ngobat tikus ya teman-teman. Tikus kalau memang kita obat itu memang harusnya bersamaan ya. Terus kemudian kalau nggak bisa bersamaan, maka alhasil ya agak repot juga ya, agak repot juga kalau nggak bisa bareng-bareng. Makanya kawan-kawan belum bisa dikondisikan di sini, mau diajak ngobat bareng itu belum bisa dikondisikan ya. Banyak yang masih meyakini bahwa tikus itu kalau makan ya hanya sedikit ya, hanya nyicip saja. Jadi kalau kita nggak bisa bareng-bareng, lebih baik kalau enggak ya enggak sekalian ya, enggak sekalian. Makanya kami nggak pernah ya ngobat tikus di sini karena memang semuanya tidak ada yang ngobat ya. Terus kemudian untuk varietas Ciherang Bogor, varietas turunan ini ya, secara keseluruhan anaknya di level 18 sampai dengan 24. Kita ambil rata-rata di angka 20 per rumpun lah ya. Itu sudah menurut saya maksimal. Untuk penanaman ya teman-teman, saya menggunakan jarak 30 kali 30 ya. Kotor ya. Artinya ketika kita ukur itu sekitar 29 kali 29 bersihnya. Karena kan caplaan itu segini ada sekitar 1 cm ya. Kemudian ya teman-teman jangan lupa kalau memberikan pupuk kimia sekaligus dengan insektisida ya. Insektisida kami menggunakan
insektisida anti walang sangit di sini, karena memang untuk padi yang seperti ini itu biasanya rawan sekali dengan walang sangit ya. Sepertinya memang tidak ada, tapi kalau kita masuk walang sangit tetap ada. Makanya untuk mensiasati sekaligus dengan pemupukan supaya kita tidak dua kali kerja, itu kita campur saja pupuk MKP, KCL dengan insektisida, dan itu tidak kontra ya. Supaya apa? Supaya kita bisa satu kali kerja ya teman-teman. Baik ya teman-teman, bisa kita lihat-lihat ya untuk tanaman kita ya dari awal sini nanti sampai ke sana ya, di mana saja yang dimakan pari, terus kemudian pertumbuhannya apakah rata seperti ini, apakah ada yang lebih bagus, apakah ada yang kurang bagus, nanti bisa kita lihat ya. Baik teman-teman, cukup sekian review video kita hari ini. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mulai dari samping ya teman-teman, di pojok sebelah timur kita ke arah barat ya teman-teman. Terus kemudian di pematang kita berada di sebelah utara ya. Jadi ini timur agak ke utara ya. Nah, ini kondisi padinya ya teman-teman, itu sebagian sudah mulai agak merunduk ya. Cuman sebagian yang lain belum. Makanya apa fungsinya kami pupuk dengan menggunakan MKP ya. Karena memang supaya nanti jebulnya itu bisa bareng ya teman-teman ya, tidak selentar-selentir ya. Nah, untuk yang belum jebul seperti itu nanti bisa dikejar menggunakan MKP ya. Perlu diketahui ya teman-teman, ini untuk sistem tanamnya adalah TOT, tanpa olah tanah ya. Secara ekonomi ini lebih menguntungkan ya, karena kita nggak olah tanah yang pertama ya. Olah tanah itu habis sekitar 450-an ya. Kalau kita menggunakan sistem TOT itu hanya habis sekitar 150.000 ya. Ya, sementara di pertumbuhan TOT ini lebih cepat ketimbang kita yang olah tanah. Karena memang teorinya adalah tanah itu sudah jadi ya, terus kemudian sudah siap untuk perkembangan daripada tanaman padi, sehingga padi begitu kita tancapkan ya, kemudian dia tidak lama akan bisa ngelilir ya. Beda dengan yang diolah tanah, itu relatif ya cenderung lebih lama untuk ngelilirnya ya. Nah, ini ya teman-teman, untuk apa, rumpunnya itu lumayan banyak ya teman-teman, dibanding punya tetangga sebelah ya, yang tanamnya mohon maaf ini ombol teman-teman. Ombol itu banyak ya, ini bisa 4, 5, sampai 6 untuk satu rumpunnya ketika tanamnya. Kalau ini yang punya kami itu per rumpun itu bibitnya hanya satu ya, paling banyak dua itu aja ketika katutan. Apa itu katutan? Nggak sengaja ya. Jumlah rumpunnya ya teman-teman ya, walaupun satu rumpun satu bibit ya. Coba rumpunnya kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 ya teman-teman. Nah, ini sepertinya ini agak banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 11, 1 ya. 11, 1 berarti 23. Ini yang kecil nggak usah dihitung lah. Kecil ini bonus, nggak usah dihitung. 23 ya teman-teman. Ya, ketika kita ke sana alhamdulillah rumpunya relatif lebih besar-besar ketimbang yang di tetangga sebelah ya. Nah, ini 1-2 bibit. Saya untuk padi jenis apapun ya teman-teman, itu ketika tanam itu hanya 1-2 bibit per rumpun ya. Kuncinya apa? Kuncinya ketika kita membuat winihan atau pembibitan, itu usahakan lebar. Paling tidak seperempat kotak untuk kotakan besar dan setengah kotak untuk kotakan kecil. Kalau kotakan kecil sekali itu 1 kotak ya. Untuk benih sekitar 5 kilo. Sisanya banyak sekali sampai ditanam oleh orang lain ya, padahal hanya bibit 5 kilo untuk lahan 1/4 hektar ya. Nah ini, nah itu yang gotang itu ya teman-teman, itu yang dimakan tikus ya. Sekarang alhamdulillah sudah berhenti karena memang ciri ketika tikus itu berhenti makan itu ketika lubangnya sudah keluar untuk ya teman-teman, sudah dia tutupi, itu dia berhenti makan. Kalaupun dia makan hanya keluar sebentar ngambil terus dia masuk lagi, karena itu adalah waktu tikus untuk beranak ya. Nah ini yang agak parah ya teman-teman, itu sepertinya sundep ya teman-teman, tapi itu bukan sundep. Itu ketika ketika kita lihat ke masuk ya, saya pastikan itu sudah berlubang ya untuk bagian bawahnya. Kita coba cari yang di sebelah sini coba. Nih, ini kan sepertinya dimakan sundep ya teman-teman ini. Ini sepertinya dimakan sundep. Daunnya kering, tapi sebetulnya bukan sundep nih, karena memang di bawah. Nah, ini sudah dimakan. Sudah berlubang ya. Dimakan tikus. Makanya apa? Ini bawahnya potong. Sepertinya sundep, padahal bukan sundep ya teman-teman. Terus ini nih. Ini kan seperti kena sundep, padahal enggak tuh. Oh, dipotong ya. Nah, ini banyak ini kalau sudah apa seperti ini dia yang diserang nggak jauh-jauh dari situ. Ini justru yang terakhir punya tetangga ya teman-teman, itu aman. Nggak tahu yang diserang punya kami terlebih dahulu. Ini walang sangitnya teman-teman. Lihat ya tuh. Kalau kita masuk ini banyak ini walang sangit ya teman-teman. Kalau kita nggak masuk memang walang sangitnya tidak seberapa terlihat. Nah ini teman-teman untuk obatnya ya, untuk MKP-nya kami pakai Patani ya. Terus kemudian untuk inseknya ya boleh merek apapun ya. Nah ini untuk MKP-nya ini pakai dosis 5 sendok ya teman-teman ya. Sementara masih saya tambah kasih L ini, itu hanya 1 sendok per tangki 16 liter. Untuk inseknya 2 sendok ya teman-teman, 1,5 sendok lah. Sementara untuk KCL-nya 1 sendok sampai 2 sendok ya, supaya agak kenyang ya. Sementara MKP-nya itu 4 sendok ya teman-teman, 4 sampai 6 sendok, 4, 5 lah. Tuh, 2, 3, 4, 5.
tambah juga nggak apa-apa. Karena untuk semuanya mudah terlarut ya, kita nggak usah rendem-rendem semalaman, langsung saja. Supaya nanti pembagiannya lebih mudah ya, ketimbang kita aduk di malam hari terus kemudian kita spraykan hari ini. Ini balik saya teman-teman yang lagi nyepri. Kali walang sangit ya? Oke walang sangit deh. Ora. Tapi eneng ya. Nah, untuk penyemprian kalau seperti ini ya teman-teman, usahakan full. Ya, full dan rata. Jangan eman-eman ya. Untuk 1/4 hektar ini minimal ya, itu 5 tank. Ini ke sana alhamdulillah relatif bagus ya teman-teman. Kalau dia yang tidak terserang tikus. Sana insya Allah relatif lebih aman. Baik ya teman-teman, cukup sekian review video kita hari ini. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif. Petani Indonesia, petani hebat. Anda semua luar biasa.